Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan, masih bersama Angel yang setia menemani ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Kita beralih rekan Raut ke program baru ya. Tadi setelah talk show bersama Kodim ya, Kodim 0212 Tapanuli Selatan. Sekarang kita beralih ke talkshow obsesi, obrolan seputar Takopa Islam. Dan kali ini kita sapa dulu narasumber yang sudah berhadir. Ada Ustazah Ummu Ulia. Oke, kita sapa dulu rekan Allah. Assalamualaikum ya Ustazah. Gimana kabar Ustazah ini? Alhamdulillah sehat dong Ustazah. Oke ya rekan Raw Angel dan juga Ustazah tentunya sehat ya, dan tentunya juga dimanapun rekan Raw berada yang sedang mendengarkan kita, semoga juga senantiasa sehat. Oke Ustazah, kita mau membahas apa ini di siang hari ini Ustazah? Kita bahas soal pakaian. Seberapa banyak hasil mensucikan dalam konteks Islam. Oke. Baik, itu dia rekan Raul untuk tema kita mengenai pengelolaan hutan dan perkebunan dalam syariat Islam. Baik, kita simak bersama rekan Raul kalau perlu buat catatan ya. Dan juga kepada Ustazah mungkin bisa disampaikan, silakan Ustazah. dan perkebunan yang masyarakat. Jadi kita memang kita fokuskan kesediaan di sini adalah tangkas sawit karena ini merupakan kelompok yang beberapa yang ada sempat dibahas di dalam beberapa media seperti juga dalam kita katakan itu mungkin sosial media gitu ya. Dan satu hal yang ditambahkan sebetulnya kita mendapatkan itu kembali menuju karena ada satu akan yang disampaikan oleh presiden begitu ya, tentang adanya upaya untuk tidak ada masalah gitu, tidak ada masalah kalaupun kita itu deforestasi gitu ya, untuk mengurangi jumlah tanah yang diganti dengan kali
kalau kapal itu kan pohon yang dia pernyataan yang sangat menggerutu buat mereka yang sudah mengenal tadi menjadi kepada dan juga kita katakan kepada dia itu ya memang namanya kapal itu kan pohon. Kalau pohon itu benar pasti ya daunnya gitu kan. Karena kita melihat apakah memang dapat kita menyatakan tidak ada masalah dengan ada tugas-tugasnya di sini referensinya itu mengenai itu memang mengatur dengan jadi di sini kita akan membahas tentang jangan begini nanti ternyata Islam itu membahas tentang segala hal termasuk pembahasan tentang bagaimana sebetulnya kita melakukan kemudian merubah dan tidak berkebunan boleh kita apa pertimbangannya kemudian hutannya itu bagaimana kita melakukan kemudian pas jadi perkebunan misalnya kita boleh buka perkebunan di mana apakah dengan semudah itu misalnya sudah ubah saja kita kan itu dari sisi dari sisi sosialnya dan juga dari sisi lingkungan. Jadi kan kita bahas dari apa yang kemudian apa yang semakin banyak yang kemudian tentunya kita akan menjadikan itu dari pemberat tentunya bagaimana solusinya solusi yang akan kita dapatkan tentunya seperti ini seharusnya bagaimana kita melakukan dan juga mengelola yang namanya perkebunan ya kita mulai dulu dari kalau kita dikerjakan perkebunan kalau penting pemerintah saya tidak bisa ditemani secara rinci ya saya nanti pelaporan sosial yang terkait dengan politisasi Inilah kabar baru dari KPR bersama saya Astri Sek. Kalau dokter produknya jadi kesehatan kemudian kalau kata ini kita katakan menggunakan Indonesia sebagai profesi saya itu sudah menjadi negara nomor satu minyak sawit itu tidak membandingkan Malaysia, Thailand kemudian sudah menjadi hal yang tidak ada tetapi kalau kita membahas tentang itu dalam kapal tersebut banyak juga ya karena kata-kata para pemerhati kebijakan tentang rencana dan perkebunan menyatakan banyak sekali permasalahan serius yang merupakan dari aspek lingkungan sosialnya juga dari aspek dari sisi ekonominya dibutuhkan dan juga dari sisi lingkungan misalnya dengan pembukaan perkebunan kemudian pabrik termasuk kalau ada perkebunan sawitnya dia akan ada pabrik gitu ya yang benar boleh dikatakan salah seorang pemerintah bahwa pembukaan perkebunan yang saya pasang kita katakan tadi kita katakan dengan kerja ini representasi yang namanya hutan kering kita katakan di bawah itu akan mengakibatkan merusakan ekosistem mengakibatkan namanya kehilangan keanekaragaman hayati yang bahkan dikatakan yang bisa hampir segala gitu kan karena kita katakan perkebunan sawit itu ada sisi berforestasi bebas gitu ya dan juga ada sisi kita nggak pernah yang sekali kasus misalnya yang sosial itu kan konflik terkait dengan karena berfungsi tentang tanah lahan gitu kan antara masyarakat lokal yang mereka menggunakan mereka punya tanah secara dan sebagainya ada kerjaan atau pengusir bahkan begitu kan dari pusat privasi dikatakan dan mereka mengusir memang petani yang masyarakat lokal yang mereka tidak punya surat tidak punya apa gitu kan terkait tanah yang dikatakan itu berapa sudah dari sejak mungkin bahkan itu dikatakan dari orang-orang itu bukan yang sampai sekarang itu kan tidak pernah kita katakan dia semua diselesaikan itu sudah nah kemudian begitu kita melihat ini muncul kembali dari apa yang disampaikan oleh
Pak Presiden itu kan dalam acara kegiatan dan jangka memang berkaitan. Jadi kita hanya fokus sebenarnya pada sekarang. Ada pernyataan yang mengatakan bahwa KKK adalah aset nasional dan pemerintah harus meningkatkan serta memperluas perkebunan sawit Indonesia. Jangan takut dengan deforestasi, gitu kan? Alasannya kenapa? KKK itu kan berasal dari pohon yang memiliki daun yang dapat membakar karbon dioksida. Jadi nggak salah itu kalau orang yang tidak memiliki gitu ya. Setiap tanaman yang punya daun pastilah membakar karbon dioksida. Karena ada fotosintesis kan jadi karbon dioksida. Cuma apakah peranan dari pohon yang tidak bukan ini dengan heterogennya tanah tanaman di sana, berbagai macam tanah di situ bisa tidak tergantikan peranan dari karbon dioksida itu hanya oleh jenis tanaman yang bernama kelapa sawit. Belum ada kita bicara kelapa itu termasuk tanaman yang biasa menyakuti itu kemampuan dia menyerap karbon dioksida itu lebih rendah dibandingkan dengan tanaman yang ditemukan dingin, bukan yang tanaman di kota ya. Ini apa memang analisisnya gitu ya. Pernyataan ini memang dimiliki dan ada mereka sudah seperti itu. Nah sekarang kita lihat dari pernyataan ini memang akhirnya soal dikatakan tidak ada masalah dengan masalah di Indonesia ya. Kalau seperti itu. Nah kita lihat dari beberapa faktor yang dilakukan mereka memahami mulai dari masalah menguasai bagaimana cara memperolehnya. Berdasarkan riset, misalnya saya lihat contoh bagaimana cara mendapatkan tanah begitu ya dikaitkan dengan untuk menggunakan sebuah permasalahan. Misalnya kalau sudah dikatakan dari sisi menyatakan bahwa mereka mengatakan memang ada lima cara untuk mendapatkan perluasan lahan. Yang pertama melalui proses data dan penggunaan. Ini dikatakan ada perizinan dari Kementerian Perhubungan dan Kehutanan. Kemudian yang kedua adalah regulasi dan mekanisme perizinan. Yang ketiga, penguasaan lahan bisa dilakukan oleh masyarakat. Artinya di sini ada memanfaatkan sistem tata kramasi dan dicetak jadi profesional. Yang keempat, penguasaan lahan melalui dana pemilahan, yang adalah masyarakat dengan investor. Nah, kemudian yang kelima adalah politik terutama lobby politik. Jadi dari lima ini kita lihat banyak sekali jalur yang bisa yang terutama untuk yang akan sangat banyak kemungkinan terjadinya perluasan lahan itu dengan dalam politik itu kan lebih-lebih politik yang bagus. Kalau yang tadi yang dilakukan ya ada kepentingan lah ada yang dilakukan. Nah ternyata kan kita udah di sini dari pasal demokrasi seperti itu berdasarkan dari pengukuran tadi berarti kan merubah hutan menjadi perkebunan kan dari demokrasi itu dikatakan di sini bahwa diperkirakan memang akan menimbulkan berbagai persoalan konservasi. Kemudian tingginya perkebunan di kawasan hutan yang perluas isu buruk tentang kelapa sawit. Apa tahu dasarnya? Hilangnya 3 juta hektar. Kebahagiaannya bisa akan menjadi itu banyak tuh 3 juta hektar hutan tropis dan 2 hektar terakhir itu sudah terkhusus karena masalah itu hilangnya habitat hutan dihilangkan serta memicu perubahan iklim. Jadi adanya nanti kita katakan efek rumah kaca karena ketidakmampuan rendahnya kemampuan dari kelapa sawit itu bahkan untuk meningkat karbon dioksida. Maka tadi kita katakan jadi akhirnya keberadaan dari perkebunan yang itu juga memberikan angin yang cukup besar yang menyebabkan kita merasakan global warming global. Artinya karena tidak bisa CO2 ya menggantung menjadi ozon gitu ya. Hari ini kita merasakan panas tidak berdasarkan itu kita katakan sebagai permasalahan tersebut. Nah kemudian kalau kita bicara masalah dasarnya ada sama juga ya artinya begini kesimpulan dari apa yang dilakukan kepolisian itu memang tidak bisa kita menentukan keberadaan dari sistem kapitalisme yang memang menjadi sistem perekonomian yang ada hari ini di negara kita mengakibatkan apa orang yang mereka punya kesusahan dengan kepala kita katakan mengenai
kapital yang kuat. Ya bagi mereka itu mudah saja untuk melakukan pembahasan tersebut. Sehingga akibatnya tadi ini sampai dalam 2 tahun saja dikatakan 3 juta hektar pengurangan dari jumlah hutan yang sudah berubah menjadi perkebunan gitu kan. Nah di sini kita katakan dari pembahasan dari segi manapun kita katakan sosialnya konflik dari pencegahan, kemudian dari sisi lingkungan yang sudah merusak ekosistem tanah negara menghayati, kemudian kita katakan juga terkait dengan adanya bencana alam gitu kan. Karena apa? Kalau nanti dikaitkan dengan lahan yang bisa jadi ada kalau sampai misalnya dengan 10%, kemudian dari hanya salah saja itu akan meningkatkan tingkat erupsi. Jadi kalau misalnya hujan turun dan sebagainya, itu kan kalau kita lihat dari air di dunia itu kan dia kalau tidak ada yang menahan kan nanti kan dia akan semakin besar. Makanya kalau beberapa kan dikatakan dengan itu air itu artinya apa? Yang dulu yang mereka mengatakan sudah lama sekali tidak pernah banjir, sekarang jadi pernah banjir. Nah itu kan sebetulnya itu yang kita katakan salah satu yang merupakan aspek lingkungan gitu kan. Misalnya tadi kita katakan misalnya dari dapat dari rumah makan kan emisi namanya jadi artinya sebetulnya dari pandangan secara katakan sosialnya yang kita katakan misalnya dengan melakukan bahwa tidak ada masalah yang tidak sisa tidak ada salah mungkin itu perlu dilakukan pencerahan kembali apakah memang peranan dari pandangan yang dia merupakan hutan kita katakan primer yang terdiri dari berbagai macam tanaman hutan yang dia ada di dalamnya tidak ada yang itu. Nah, bisakah menggantikan peranan itu dengan hanya menutup kata-kata saja gitu kan? Itu betul diperkuat. Ini kan para ahli bisa menyampaikan kepada yang terkait dengan pernyataan dari Pak Presiden tersebut. Nggak salah ini, tetapi kemampuan itu dia tidak bisa mengalahkan bagaimana kemampuan dari hutan-hutan ini itu yang bisa untuk menyerap CO2 dan dia sangat jauh sekali katanya banyak sebetulnya di literatur yang menggambarkan data tersebut gitu kan. Berubahnya area yang juga diganti menjadi kelapa-sawit ternyata dia memang menurunkan sekali jumlah serapan karbon dioksida gitu kan. Maka akibatnya kenapa kita katakan efek dari pemanasan global tersebut. Ini yang kita katakan sebagai dampak dari kita katakan polarisasi lingkungan. Nah kemudian kita katakan juga tadi sudah kita bahas sebetulnya dari sisi dari kata tersebut. Nah kemudian kita harus katakan, nah kalau misalnya kita membahas tentang kondisi saat ini begitu kan, bagaimana gambaran dari perkebunan kelapa memang betul kalau katakan dalam RPJMD itu rencana pembangunan jangka panjang dan nasional ada memang disebutkan kalau ini kan 2020 ada salah satu seperti yang mengatakan kan swasembada pangan energi dan air membuka lebih tadi nah kalau dari jadi karena memang kondisi sekarang itu dari kepentingan ekonominya sangat dominan dari kapitalisme. Bahwa mereka hanya memandang dari si keuntungan mereka. Dalam kapitalisme itu yang terjadi pemeran utama siapa? Korporasi. Mereka menguasai lahan. Silahkanlah masuk bagaimana perkebunan apa itu? Ada masyarakat, ada banyak yang punya ratusan hektar hektar itu siapa? Itu kan korporasi. Mereka yang menguasai. Dan dalam kapitalisme kalau kita katakan, otomatis mereka yang punya kekuasaan kapitalisme, mereka memang diberikan juga pemberian konsesi gitu, konsesi atau izin pembukaan lahan. Nah, apakah bisa rakyat biasa yang tidak punya korporasi mendapatkan konsesi yang mendapatkan konflik lahan itu terjadi di mana-mana gitu kan. Suatu perusahaan menambah lahan kelapa sawitnya yang korban itu dapat banyak karena yang mereka sudah
bertanggung jawab di situ. Tapi nanti mereka ke posisinya lemah. Lemahnya kenapa? Karena mereka kan tidak punya surat gitu kan. Kalau boleh diakui, kalau Anda punya surat tanahnya, gimana mereka mau ngurus surat tanah di pelosok-pelosok sana? Pun mereka enggak. Sementara yang korporasi itu kan melanggar saja mereka tiba-tiba dapat kompensasi ini kompensasi itu. Dan kemudian dari aspek itu saya jelaskan dengan kapitalisme itu keberlangsungan ekosistem, kemudian tadi cara-cara menghayatinya dan sebagainya itu yang mereka tidak peduli gitu. Kenapa? Karena aslinya kapitalisme itu mereka itu sangat keras gitu. Yang mereka pikirkan hanya keuntungan. Dan akhirnya keberadaan negara pun yang sudah diatur oleh apa CCD itu perizinan yang ada itu kan gampang itu berkelanjutan gitu. Jadi kita katakan memang tidak bisa kita lepaskan dari akhirnya berkelahi kepada sistem yang lain. Tetapi yang menjadi permasalahan utama adalah apa? Bagaimana ternyata memang kepentingan ekonomi yang didasar oleh kapitalisme itu bisa kita sehingga akhirnya sampai sekarang kan kita lihat dengan pernyataan tersebut akan menunjukkan bahwa para korporasi bahkan mereka dilindungi dalam petik gitu ya, sebab tidak ada lampu hijau yang menjadi penguasa untuk kita memang terus melakukan kebebasan untuk perkebunan kelapa sawit. Itu kan kita bahas ya. Jadi bagaimana seharusnya pengelolaan hutan, bagaimana pengelolaan hutan itu dengan pembiayaan tentunya tidak bisa kita lihat bahwa semua perkembangan itu nanti kita bahas berikutnya bagaimana itu punya beberapa prinsip terkait dengan pengelolaan sumber daya termasuk kita katakan tentang perkebunan dan juga tentang hutan. Baik, rekan Raul, kita lanjutkan kembali nanti setelah jeda berikut ini tentang pengelolaan hutan dan perkebunan dalam syariat Islam ya. Jangan kemana-mana rekan Raul, tetap di 105 Rafam, Your Lifestyle. Iya, suaranya kurang jelas. Ini kurang jelas. Hah? Di luar bagus. Bagus Ustazah di iya mungkin Ustazah. Tadi bagus nih Ustazah. Bagusnya Ustazah? Bagusnya kan? Oke, kita mulai lagi Ustazah. Masih di 105 Rafam, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan rekan Rafam langsung bersama Angel dan juga bersama narasumber kita Ustazah Ummuna Ilya dengan tema yang kita bahas mengenai pengelolaan hutan dan perkebunan dalam syariat Islam. Baik, kita lanjutkan kembali dan disimak kembali juga rekan Rafam. Kepada Ustazah disilahkan untuk melanjutkan Ustazah.
perluasan lahan sawit itu seharusnya karena kita mempunyai sawit ini menurut proses yang sawit gitu ya adalah lahan sama yang itu yang dikatakan dalam kemampuan yang maksimal untuk kebutuhan sawit. Saat ini luasan sawit telah mencapai 16.391.999 juta. Jadi artinya di sini sebetulnya peningkatan produksi suara seharusnya tidak lagi mengalami ekspansi, tetapi sudah bisa langsung dilakukan dengan metode intensifikasi. Nah, artinya di sini ada sesuatu yang kita katakan yang perlu bukan pengelolaan industri maupun pengelolaan itu yang harusnya juga sudah diperhatikan dan harus dilakukan. Maka sekarang jadi bagaimana bisa mengembangkan tetap masalah. Jadi itu selalu kita katakan dalam penggunaan lahan, pengelolaan lahan, kemudian kegiatan pertanian, bagaimana pengelolaan itu dia merupakan pengelolaan untuk kepentingan masyarakat. Artinya kita juga bagaimana kalau dalam kapitalis pengelolaan itu kan dia merupakan dan tapi itu supaya berusaha yang sudah kita pengelolaan yang pertama adalah katakan pengelolaan itu harus dilakukan ekonomi itu kebetulan ekonomi terkait adalah hasil ekonomi yang itu biasanya itu sudah dengan perintah dan jadi kita mengetahui bahwa S3 itu kan merupakan cicilan harta yang diberikan kepada generasi sebagai harta. Makanya bagaimana kita menilai harus sesuai dengan apa yang telah dilakukan dan kita harus melakukan pengelolaan artinya sesuai dengan bagaimana kita sebagai Allah sebagai sang pencipta harus menciptakan dengan. Nah, untuk tentang ekonomi kita katakan komersial dan ekonomi itu kan mempunyai tiga prinsip atau tiga pilar. Yang pertama adalah bagaimana usaha yang diberikan ada pengelolaan dan yang ketiga ada bagaimana bahwa hubungan dengan politik dalam tiga prinsip itu bukan hubungan bisnis. Jadi negara atau penguasa itu adalah pelayanan wilayah. Jadi penguasa itu adalah menjadi teladan bagi rakyatnya. Hubungan antara rakyat dengan penguasa adalah sebagai pelayanan, bukan hubungan bisnis. Itu kan ada atasannya ada. Maka pengelolaan presiden itu memiliki dua poin. Yang pertama, pengelolaannya harus berdasarkan pola profesional, kemudian bebas dari korupsi. Artinya, kalau wilayah sudah yang terbantu urusan rakyat. Namun misalkan pada kemudian mengatakan bahwa hal ini dikatakan saja adalah pemelihara dan membantu urusan rakyat dan dia akan mendapatkan artinya penguasa sebagai kepala negara itu menetapkan hukum pemerintahan yang berkaitan dengan Pancasila itu berdasarkan Pancasila bukan berdasarkan akal atau sosialisme atau berdasarkan prinsip kedua. Maka di sini satu yang sebagai pelaku negara akan melakukan pengelolaan tersebut katakan berbasis negara jadi kan berbasis korporasi. Pengelolaan itu berdasarkan berbasis negara atau kita katakan state based management. Jadi berbentuk badan usaha milik umum maupun badan usaha milik negara dengan paradigma tadi bukan paradigma bisnis itu yang kita katakan yang dikatakan dengan paradigma. Tapi dari sini tadi badan usaha milik negara itu mengelola bertugas mengelola itu
yang bila kita akan masuk kategori tadi kan ada pendidikan umum itu merupakan kategori tersebut. Jadi tak termasuk hutan air, hutan sumber energi, pelabuhan gitu kan. Apa namanya kalau sudah sungai misalnya sudah kemudian laut mungkin juga kalau dihitung dalam bentuk bahan pangan yang jumlahnya banyak itu juga banyak pengelola itu kan merupakan kategori pendidikan umum yang mengelola itu dia adalah tadi oleh pilkada yang mana di situ dikatakan tadi dari terus lingkungan misalnya dari bentuk itu juga benar untuk karena dia merupakan dia sebagai wakil artinya negara mengalah, tapi bagaimana nanti hasilnya itu sebagai bentuk bagaimana kepentingan dari rakyatnya. Itu prinsip pertama yang sangat berdasarkan. Jadi walaupun dia merupakan kepentingan ini dia merupakan sebetulnya bagian dari negara karena dia menggunakan itu sebagai wakil dari rakyat. Jadi kan artinya nanti berbentuk dari maka nanti opini yang pendapat untuk rakyatnya dengan kepentingan negeri ada penjualan itu kepentingannya itu untuk keperluan bagaimana ya maka tadi yang kedua dari kepekaan yang kedua apa yang menjadi semua itu dibagikan ke seluruh rakyat secara karena itu kan milik umum kan negara sebagai properti. Nah kemudian setelah dari dibahas itu gambaran pengelolaan lingkungan dalam pengelolaan istilah dan dalam pengelolaan lingkungan dikaitkan dengan tadi pengelolaan sumber daya pengelolaan lingkungan itu dibutuhkan untuk menjaga kondisi kesehatan sistemnya dan masyarakat umum yang sekitar dari mereka mereka hidup dengan sehat dan tidak terkhawatir dengan misalnya pencemaran dan sebagainya dan juga misalnya ada muncul tambahan yang disebabkan oleh kalau dia pabrik misalnya kan mereka terbebas dari risiko dari pencemaran udara atau pencemaran sungai yang akan berbahaya. Artinya pemanfaatan dan penggunaan lingkungan menjadi air udara haruslah seimbang dan tidak diperlukan masyarakat yang tinggal di sekitar mereka akan merasakan adanya kesehatan bersih juga mencapai efek negatif dari kepadatan ada beberapa yang menjadi dasar dalam jadi kami fasilitasi ke empat tujuan dasar beberapa jaringan menggunakan dasar yang pertama amanah dan jadi pemahaman. Kenapa? Karena kan ini terkait dengan pengelolaan sumber daya dan dalam cakupan pengelolaan bahasa ini dikatakan dengan pengelolaan sumber daya yang memberikan yang pertama harus dilakukan prinsip keberanian sebagai badan amanah mengisi sebagai dan mengumpulkan sesuatu tidak boleh yang akan bertanggung jawab. Kalau tadi kita bilang dia sebagai seorang manusia dan dia punya sebagai maka di situ posisi sebagai pemberi tidak boleh prinsip yang larangan merusak
Jadi saya kirimkan surat Al-Baqarah ayat 26. Dan janganlah kamu membuat kerusakan sesudah Allah artinya sudah kita bahas dari pengkajian berbagai macam materi pengalaman yang ada sekarang kan dia dominan kata-kata dia kan komunitas ekonominya bukan dari kata-kata sisi artinya kita harus menghindari pembukaan yang menyebabkan kerusakan ekosistem yang akan tanaman dan juga dikatakan tadi adanya degradasi. Nah ini harus karena di prinsip bahwa larangan kerusakan. Kemudian yang ketiga, terdapat keadilan lingkungan dalam pengelolaan istilah hasil pertanian dan industri. Artinya apa? Pengelolaan dari sumber daya itu harus mempertimbangkan ada keseimbangan ekologisnya lingkungannya. Kalau tidak ada politik, ada politik dan juga ekosistem. Dan itu harus seimbang, tidak seperti sehingga nanti produktivitas ekosistem selalu terjaga dan keberadaan ini SD dikatakan sustainable bukan saja berkelanjutan bukan dia merusak jadi ada keseimbangan. Kemudian yang keempat pengelolaan limbah dan polusi. Jadi kalau tadi kan ada pengelolaan kalau sudah ada perkebunan bukan harus bahwa adanya pengelolaan limbah dan polusi harus artinya ada analisis anggaran yang betul-betul memang analisis yang sebetul-betulnya artinya dalam kapitalis ini itu kan kita udah merasakan sebagainya gampang kalau kan ada seperti itu ya kalau ini kan tidak prinsip dalam Islam pertama kita sebagai sebagai misalnya sekarang yang ada di penguasa pertanggungjawaban keadaan sesama manusia ada Allah ya kan jadi kita perlu sama orang biasa jadi pengelolaan itu tidak hanya sebatas yang penting di atas kertas secara apa namanya secara di permukaan dia aman para mereka merusak lingkungan maka kegiatan ekstraksi tadi itu harus dilaksanakan secara dan jangan sampai merusak karena kerusakan lingkungan tadi sudah kita bahas soal air tanah dan sebagainya. Nah itu menjadi prinsip yang keempat ya. Kemudian yang kelima adanya efisiensi dan tidak berlebihan. Jadi sebetulnya kalau dari dasarnya kita memiliki pengelolaan istilah itu mengacu pada surat Al-Isra ayat yang ke-27. Ini terkait dengan ketidakberlebihan dan diberikanlah haknya kepada kerabat juga kepada miskin orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros sesungguhnya orang-orang boros itu adalah setan dan setan itu sangat tingkat nah jadi prinsip efisiensi dan larangan mubazir dalam penggunaan istilah jadi keberadaan air dari istilah air dan bahan baku secara hemat dan bijaksana. Jadi kan contohnya pembukaan hutan yang dilakukan secara besar-besaran tidak berlebihan gitu kan demi keuntungan ekonomi semata. Jadi dia hanya melihat dari ekonomi semata tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan adalah untuk komunitas dan kepentingan. Jadi bukan saja jadi harusnya memang sudah melewati ambang cuma harusnya bukan lagi semakin luas lahan yang ekstensifikasi tetapi lebih menggunakan intensifikasi bukan kemudian yang keenam penghijauan dan pelestarian itu sudah menyebutkan bahwa jika dia bekerja sedangkan binatang salah satu dari kalian ada di tubuh maka tanaman ini kan suatu gambaran bagaimana perlu yang namanya penghijauan dan pelestarian. Jadi seberapapun yang ada di tanah kita bahkan tadi katakan jika kiriman sudah terjadi tanam tetap harus ditanam menggambarkan bagaimana pentingnya penghijauan dan pelestarian. Kemudian yang ketujuh keseimbangan ekologi dan ekosistem atau ekosistem ini bisa kita lihat
kemudian akhirnya berwujud dan berbeda dan Allah telah mendidik kamu dan Dia yang meletakkan raja atau kerajaan supaya kamu jangan melakukan batas. Jadi Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan keseimbangan, bukan dengan demikian bukanlah hutan tanpa memperhatikan dampaknya bagi kehidupan kita sudah bahas tata airnya, kemudian habitat makhluk hidupnya dan keseimbangan, bukan ini merupakan tidak diperkenalkan. Jadi tidak diperkenalkan paling tidak tujuh prinsip yang itu memang harus kita betul-betul ucapkan untuk bisa mengelola dan memperkenalkan perkembangan sekarang sedang jadi artinya berdasarkan perspektif Islam sudah selayaknya Allah melakukan itu memilih tindakan intensifikasi dengan menggunakan nilai tambah produknya dan juga dengan manfaat-manfaat yang telah ada tidak lagi melakukan pembukaan. Kemudian berikutnya dikatakan kalau itu sudah terjadi pembukaan harus didorong melakukan revisi untuk meningkatkan serapan karbon dengan meningkatkan adanya heterogenitas variasi lahan itu yang tidak berkeliling. Kenapa? Karena meningkatkan serapan karbon tinggi dibandingkan dengan perkebunan seperti yang turun dan tidak berkeliling. Berarti dia menunjukkan maka peningkatan upaya dan inovasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan dia berarti ditambah sesuatu dan itu kan akan mendukung. Maka di sini kita katakan tidak terjadi pencemaran lingkungan atau industri. Kemudian dalam syariat Islam jelas dinyatakan meletakkan fondasi untuk mendorong inovasi dan teknologi tidak merusak lingkungan dan masyarakat. Nah, dengan cara ini kita katakan jelas bahwa syariat Islam itu akan mendorong manusia untuk menjaga pertanian dan industri dengan memperhatikan keberlanjutan artinya dia sustainable menjaga keseimbangan tanggung jawab terhadap lingkungan serta artinya ini yang akan menggambarkan betul nanti memang mendapatkan rahmat bukan rahmat ingin tapi laksanakan bagaimana tersebut kan kalau kita nggak menerapkan gerakan segala bagi kita bisa merasakan ikan langsung sebagai orang berproses yang dapat saya nah kemudian kita lihat lagi dengan demikian bisa kita katakan di sini bahwa dia memang harus produksi dan karena tersebut yang kita katakan yang ada hari ini harus dikatakan industri yang telah ada itu tidak orang untuk meningkatkan kemudian untuk meminimalkan tadi itu mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk anorganik dan pupuk anorganik semakin bekerja pestisida yang mereka akan sehingga diperhatikan hewan saran kebal gitu kan atau mungkin juga karena kalau tidak kalau terus dengan maka kemudian kemudian yang lainnya ya apalagi memperhatikan praktek agrikultur yang memperhatikan keamanan. Jadi ini yang kita katakan dengan tidak dengan berpijak kepada itu maka harapannya jangan lagi bahwa negara sampai ujung-ujung jadi kalau misalkan harusnya yang kita harapkan
hari ini menerapkan kebijakan moratorium lahan baru, bukan malah memberikan lampu hijau atau pintu gerbang yang seluas-luasnya. Toh sawit juga pohon punya ya. Nah, coba lah mudah-mudahan kita sama semoga sabar bagaimana didasari dengan apa dari sebenarnya dan meningkatkan bagaimana untuk kemudian dari sisi dari inovasi bagaimana agar pertama daripada kita orang yang sedikit sehingga kita pendapatan jadi bukan malah jadinya fokus kepada menambah lagi dan sendiri jadi memang seharusnya bagaimana tidak lagi bahwa kepada ekstensi salah satu dikatakan negara Indonesia akan dapat ekspor hasil kembali juga kembali ke kita menjadi kita memahami kalau kita memahami kita yang saya kembalikan dulu ke Bapak. Oh baik, iya itu dia rekan Roh ya, kita sudah bahas tadi mengenai pengelolaan pengelolaan hutan dan perkebunan menurut syariat Islam ya. Dan ini sudah 3 menit terakhir ini. Mungkin boleh disampaikan closing statement Ustazah? Ya, silahkan. Kondisi bagaimana mengolah tidak apa-apakan kita harus kita yang penting kalau kita nggak menginginkan kita semua orang lain ya. Yang ketiga menjaga terkelola seluruh harta secara maksimal bukan hal berbeda melepaskan dan melepaskan kemudian hal yang sudah sekarang harus fungsi asalnya dari dana organisasi mengatakan agar paling tidak sudah sekarang tersebut dari sini betul akhirnya bagaimana dari perkembangan memang harus dengan artinya harus juga politik ekonomi
pendidikan dalam sebuah jadi bisa kita ambil comot gitu. Jadi dia paket agar kita merasakan dengan pengalaman ini kita dapat merasakan moral kita rasakan bagaimana ini bagaimana bahagianya kita melakukan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan alhamdulillah sudah tersampaikan ya materi kita mengenai pengelolaan hutan dan perkebunan dalam syariat Islam. Dan tentunya semoga bermanfaat ya. Ini kita sebentar lagi akan memasuki program baru. Selanjutnya rekan Rafam, terima kasih atas kebersamaannya dan juga tentunya yang paling utama terima kasih kepada Ustazah untuk penyampaian materi di siang hari ini ya. Sampai jumpa kembali rekan di hari Jumat berikutnya dengan tema dan juga materi yang berbeda yang akan tentunya membuka pikiran kita bersama. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program Raw Memori dengan lagu lawas yang akan menemani siang Anda. Sekian dari Angel dan juga Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya membahas salah satu kekeringan